Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus juga berkata, akulah jalanan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menolong kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai langkah-langkah hidup kita. Dan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di pagi ini, dan sampai sepanjang hari mungkin kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Apapun yang sedang kami alami dalam dunia ini tidak lepas dari keterlibatan Tuhan di dalamnya. Olehnya, biar kami tetap kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampau kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kekuatan, memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tema kita adalah kekuatan pada masa pencobaan. Dan ini perlu kita harus ada dalam pikiran kita, dalam hidup kita, bahwa pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Itu harus ada dulu mindset itu dalam hidup kita, sehingga kita tahu bahwa kita punya Allah, kita punya kekuatan, kita punya Roh Kudus, kita punya firman dalam kehidupan kita, sehingga kekuatan kita ada kekuatan kita pada masa pencobaan. Jadi itu sebabnya tema kekuatan pada masa pencobaan. Karena apa? Karena yang pertama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada umatnya. Jadi kekuatan. Jadi yang pertama, Allah memberi kekuatan kepada umatnya. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, tentu kita harus ingat apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi bukan karena engkau, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena kegagahanmu, bukan karena hikmatmu, bukan karena pengetahuanmu, kau dapat menyelesaikan pencobaan-pencobaan yang ada dalam dunia ini. Katakan pencobaan-pencobaan, kalau Anda baca dari ayat pasal ini, Anda akan menemukan ada keinginan-keinginan jahat, ada penyembahan berhala, ada percabulan, ada bersungut-sungut, ada melawan Allah dan lain sebagainya. Dan pencobaan-pencobaan yang ditawarkan oleh iblis kepada kita agar kita menyimpang daripada Allah, agar kita tidak melakukan kehendak Allah, agar kita melawan Allah. Dan saya mengatakan kita punya kekuatan pada masa pencobaan. Pada masa apapun kita tetap punya kekuatan, karena Allah telah memberikan kekuatan itu kepada umat yang percaya kepada Dia. Yang kedua, kata firman Allah, Allah tidak akan membiarkan kita. Jadi ketika engkau dicobai, Allah tidak akan membiarkan kita, dan Dia melihat, oh ini biasa. Kalau mau dilihat, iblis mau mulai menghancurkan seperti ini si Ayub, mungkin Tuhan katakan, stop dulu.
pencobaan itu kan tujuannya untuk menghancurkan iman kita. Pencobaan itu tidak pernah datang untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Pencobaan itu selalu datang untuk membuat kita jatuh dan menjauh daripada Tuhan. Dan itu sebabnya kalau Tuhan sudah melihat pada tahap yang mau menghancurkan, tunggu dulu. Ini layak. Artinya dari pihak si iblis mungkin mau mencobai, tapi dari pihak Allah mau melihat dalam ujian yang sebenarnya. Jadi harus Anda dapat bedakan antara pencobaan dan ujian. Kalau pencobaan hanya untuk menjatuhkan Anda, tapi kalau ujian untuk menaikkan iman Anda. Dan itu setan biasanya melakukan itu. Dan dia mencoba untuk menyamakan semua ini. Tapi saya mau katakan kalau itu dari ujian, maka kenaikan yang akan kita nikmati. Tapi pencobaan itu sebabnya Tuhan mau melihat dan memberikan kepada kita kekuatannya. Sehingga kalau kekuatan Allah itu ada dalam hidup kita, kita tidak akan sampai terjatuh. Dan Allah juga, yang kedua ini seperti saya katakan tadi, Allah juga tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita punya batas-batas kekuatan. Kita punya batas. Kita bukanlah Tuhan unlimited, tapi kita punya limited. Kita punya batas sampai di mana Tuhan tahu itu. Dan itulah sebabnya Tuhan tidak akan biarkan engkau melampaui kekuatan yang begitu luar biasa. Yusuf ketika dia dicobai oleh istri Potifar selama berhari-hari, kata firman Allah, dan sampai akhirnya birahi daripada istri Potifar tidak tertahankan, semua orang disuruh pergi. Dan supaya dia pikir ini si Yusuf ini takut karena ada banyak orang, tetapi bukan karena dia takut kepada pada orang, tetapi dia karena punya takut akan Tuhan. Ini yang mau saya katakan, kalau kita memiliki takut akan Tuhan, dimanapun kita akan senantiasa berjaga-jaga, dimanapun kita akan senantiasa waspada, dimanapun kita, baik di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah yang tidak percaya atau di tempat yang jauh sekalipun. Karena apa? Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang berbuat baik atau berbuat jahat. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya Raja yang senantiasa menolong kita, memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Allah tidak akan membiarkan kita melebihi kekuatan kita sendiri. Terus yang perlu kita ketahui juga, melalui ayat ini dikatakan Allah memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi ada jalan keluar ketika engkau mengalami pencobaan-pencobaan, ada jalan keluar. Yang seperti Ayub tadi, seperti Yusuf tadi lari, dia lari menghindar. Demikian juga kalau ada hal-hal yang itu sekiranya membuat kita jatuh, lebih baik kita lari dan jangan menganggap seperti kuat, seperti orang yang berkata ketika dia dirayu dia sampai berulang-ulang tidak tidak mau, dan kemudian satu kali dia lalai lemah, dia bilang biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan katakan dia memberikan jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya. Artinya engkau tidak sampai terjatuh di situ. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, kita sebagai orang percaya tetaplah tinggal dalam anugerah Tuhan, tetaplah tinggal dalam kekuatan Tuhan, tetaplah tinggal. Pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami tidak akan sampai menjatuhkan kita, tidak akan sampai menghancurkan kita, tidak akan sampai membuat kita tidak mampu berdiri di atas kaki kita, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan sehingga kita dapat berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepada di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Biarlah kita senantiasa menikmati kekuatan dari Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, dan senantiasa mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita.
terus berharap dan terus bersandar kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita, menolong hidup kita di dalam segala hal, sehingga kita tetap menikmati dan tetap menikmati kekuatan. Ya, tapi saya mau katakan kita akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan segala masalah kita, persoalan kita, bila kita terus melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan kecintaan kepada Tuhan. Walaupun demikian, kita tidak akan pernah lepas dari pencobaan, karena setan tahu kapan engkau lengah, dan saat engkau lengah, engkau akan dicobai oleh si iblis. Karena Yesus saja, jangankan kita sebagai manusia biasa, Tuhan saja ketika dia mengalami pencobaan yang dilakukan oleh iblis, itu dia menunggu waktu yang baik. Jadi dia menunggu waktu itu. Sebabnya Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap tinggal di dalam kekuatan pada masa kesukaran kami, pada masa pencobaan kami. Terima kasih, dan kalau engkau sakit dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit engkau, aku perintah keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Kalau engkau sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan oleh kuasamu, dan oleh bilu-bilu mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan kalau engkau juga mengalami masalah, angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dia yang memberikan kelegaan, dia yang akan menjawab setiap pergumulan kita dalam nama Yesus. Segala hal, persoalan-persoalan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, masalah yang mereka alami, mari Tuhan tolong mereka, engkau terlibat, campur tangan dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap menikmati segala pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka tetap memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dimanapun. Biarlah Tuhan yang kita senangkan sepanjang hidup kita dalam nama Yesus. Mantap, mantap, mantap.